Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah. Perkenalkan, nama saya Sani. Saya ketua pembina di Yayasan Learn Quran, di mana saudara-saudari sekalian seharusnya merupakan anggota dari Learn Quran atau kenalan-kenalannya. Kali ini saya mau membicarakan tentang cara kita dan urgensi kita untuk membantu Palestina dengan cara yang efektif tetapi mudah. Jadi situasi di Palestina memburuk. Meskipun sudah 2 bulan berlalu, tapi situasi justru semakin memburuk. Oleh karena itu, bantuan kita juga seharusnya semakin membaik dan semangat kita semakin semangat untuk membantu, bukan malah semakin lemah semangatnya karena tergilas oleh rutinitas dan kehidupan pribadi kita. Karena situasi di sana semakin memburuk, sudah seyogianya kita bantuannya juga semakin kencang. Jadi kemarin memang terjadi gencatan senjata sekitar 7 hari, tetapi sudah berlangsung kembali peperangan. Gencatan senjata telah selesai dan peperangan yang terjadi justru semakin memburuk. Data yang saya dapatkan, setelah gencatan senjata berakhir, dalam 24 jam ada sekitar 1.000 korban jiwa. Dan itu adalah rekor tertinggi yang tidak pernah terjadi sebelum gencatan senjata selama sekitar 40-an hari. Nah, belum lagi rakyat Palestina yang sudah terdampak oleh peperangan tersebut, oleh genosida tersebut, semakin lama menjadi semakin lemah dan semakin sakit karena situasi di sana, kekurangan makanan, kekurangan obat-obatan, mereka terusir dari rumahnya. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan bantuan kita sebelum terlambat, sebelum mereka semua terbantai, sebelum jatuh lebih banyak lagi korban. Caranya bagaimana? Ini ada salah satu contoh sukses dari sejarah di Afrika Selatan, di mana awal-awalnya di Afrika Selatan itu rezim apartheid didukung oleh negara-negara barat. Tetapi ketika semakin jelas bahwa rezim apartheid tersebut melakukan hal-hal yang tidak bermoral, maka negara-negara barat tersebut sudah tidak bisa lagi mendukung rezim apartheid orang-orang kulit putih di Afrika Selatan. Karena jika mereka mendukung, mereka akan terlihat tidak bermoral oleh masyarakat. Nah, oleh karena opini publik menjadi semakin mendukung untuk memberikan keadilan terhadap orang-orang kulit hitam, nah maka negara-negara barat tersebut berubah menjadi melawan rezim apartheid. Lalu Nelson Mandela dibebaskan dari penjara, rezim apartheid berakhir, dan selanjutnya adalah sejarah yang telah kita ketahui. Rezim apartheid berhasil berakhir di Afrika Selatan. Oleh karena dan diawali dengan opini publik
Begitu juga gencatan senjata yang kemarin terjadi. Itu karena tekanan politik kepada Israel. Karena sesungguhnya Israelnya tidak mau ada gencatan senjata kemarin. Tetapi karena opini bahwa Israel itu juga harus bersikap humanis, maka mereka terpaksa untuk menyetujui gencatan senjata. Nah, itu adalah salah satu contoh sukses lagi. Nah, kita ingin mengulangi kesuksesan yang sama, yaitu bagaimana agar terjadi gencatan senjata lagi. Israel tidak lagi menyerang, tapi kali ini kalau bisa yang permanen. Karena kalau cuman sekitar 7 hari seperti kemarin, ya nanti setelah 7 hari terjadi lagi pembunuhan dan pembantaiannya. Nah, maka kali ini kita ingin mengulangi kesuksesan yang sama, menekan Israel untuk menghentikan pembantaiannya, pembunuhannya, tetapi kalau bisa secara permanen. Dan ini adalah solusi kunci untuk saat ini. Jadi solusi kunci saat ini itu bukan dengan mengirimkan bantuan berupa uang. Ya, itu dibutuhkan dan itu bagus. Tetapi percuma saja bantuan-bantuan tersebut terus kita kirim, tapi saudara-saudara kita di Palestina sana terus dibantai, percuma saja. Jadi memang kuncinya adalah menghentikan pembantaian terlebih dahulu. Membuat situasinya aman. Nah, selanjutnya baru solusi-solusi yang lain seperti bantuan-bantuan yang kita sedekahkan, seperti mendirikan negara Palestina berdasarkan resolusi 2 negara dan lain-lain, itu merupakan solusi nomor 2, 3, dan seterusnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana agar serangan Israel itu berhenti dahulu. Itu prioritas nomor 1. Itu adalah solusi kuncinya. Israel dan sekutu-sekutunya itu adalah negara demokrasi. Artinya apa? Keputusan dari negaranya itu mengikuti opini publik, mengikuti keinginan konstituen mereka. Karena kalau tidak mengikuti keinginan konstituen mereka, tidak mengikuti keinginan publik, maka para pemimpin negara tersebut, Israel, Amerika, itu tidak dipilih lagi. Itulah artinya negara demokrasi. Nah, ini yang mau kita manfaatkan. Contoh, Joe Biden dan wakilnya itu sekarang ini sudah mulai melunak terkait isu Palestina nih. Kalau di awal-awal dulu, di bulan Oktober, itu betul-betul 100% mendukung apapun yang Israel lakukan. Tetapi sekarang, coba kita lihat pidato mereka. Sudah mulai melunak seperti mengatakan Israel tidak boleh mencaplok wilayah Gaza. Israel harus betul-betul mengusahakan korban jiwa rakyat sipil itu tidak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena apa? Itu karena tekanan dari publik, opini publik. Karena rakyat Amerika sana itu banyak sekali memang berdemo pro Palestina, sehingga memaksa presiden dan para pejabat itu untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya. Nah, itulah negara demokrasi itu. Nah, jadi ini mau kita manfaatkan. Nah, kita mau membuat opini pro Palestina itu menjadi keinginan publik dan keinginan publik yang besar. Nah, ini adalah salah satu strategi yang ingin saya ajukan dan ingin kita lakukan di Learn Quran ini,
dan dimanapun kita berada, agar membuat opini pro Palestina itu terkesan besar di publik, di dunia, dan juga di jagat internet termasuk. Karena jagat internet itu adalah salah satu cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan, tetapi tetap efektif daripada cara-cara yang lain. Nah, salah satunya adalah di sosial media. Di sosial media ada 3 hal yang bisa kita lakukan minimal. Yang pertama adalah postingan-postingan pro Palestina itu kita like, agar terlihat bahwa publik itu banyak sekali yang mendukungnya, khususnya agar terlihat oleh para decision makers. Nah, agar mereka itu juga mempertimbangkan opini publik. Nah, lalu kita komen dengan tujuan yang sama, dan juga agar algoritma di sosial media tersebut bekerja sehingga postingan-postingan pro Palestina tersebut itu semakin banyak ditampilkan ke orang-orang lain, dan juga kita share dengan tujuan yang sama. Khususnya postingan-postingan dari para pejabat. Nah, karena mereka yang merupakan kunci yang memutuskan sikap suatu negara, di mana sikap suatu negara itulah yang menjadi kunci untuk menekan Israel, untuk menghentikan kekejamannya dan agresi militernya. Lalu yang kedua, postingan-postingan yang anti Palestina itu kita komen, kita luruskan. Nah, ini tujuannya untuk menyadarkan orang-orang yang salah berpikir, orang-orang yang mendukung agresi militer Israel itu adalah orang-orang yang salah berpikir. Itu satu. Lalu yang kedua juga agar kita bisa mengambil hati orang-orang yang masih netral sebanyak mungkin. Ada orang-orang yang cenderung netral atau masih bimbang mau mendukung Israel atau Palestina. Misalkan orang-orang Jepang, orang-orang Korea itu banyak yang masih mempertimbangkan atau masih bingung, belum teredukasi. Nah, jadi ketika mereka itu melihat postingan-postingan yang anti Palestina, mereka juga akan melihat debat-debat dan balasan-balasan yang meluruskan postingan-postingan anti Palestina tersebut. Nah, kalau kita di Indonesia, ya kita sudah jelas keberpihakannya, alhamdulillah. Nah, tetapi kalau orang-orang seperti orang-orang Jepang itu atau orang Korea, mereka bukan Muslim, tapi mereka juga bukan sekutunya Israel, bukan seperti Amerika. Nah, jadi mereka mungkin akan melihat juga, namanya juga jagat internet, postingan-postingan yang anti Palestina. Nah, maka biar mereka tidak terpengaruh, kita luruskan postingan-postingan tersebut di balasannya, agar mereka tahu, oh, yang benar ternyata siapa, yang salah ternyata siapa. Lalu, yang ketiga, yang bisa kita lakukan di sosial media adalah kita mengajak para politisi yang kurang kontribusinya untuk melakukan lebih, untuk membantu lebih banyak saudara-saudara kita di Palestina. Ini khususnya negara-negara Arab, negara-negara tetangganya Palestina, ada tuh yang merupakan negara besar dan sejahtera sebenarnya di sebelahnya itu, seperti Saudi Arabia. Tetapi kita merasa kontribusi mereka kurang. Nah, itu coba kita cari di jagat internet sana,
akun-akun media sosial mereka, kita mention. Ayo dong, berbuat lebih. Malu dong kalau nggak berbuat lebih. Termasuk juga pemerintah kita, Presiden Jokowi dan pejabat-pejabat kita, itu juga kita minta untuk berbuat lebih. Ayo dong, kita bantu lagi, bantu lebih banyak. Bukan sekedar dengan membuat lagu Israel dan mengibarkan bendera Israel itu ilegal di Indonesia ini. Tetapi kalau perlu kita mengirimkan TNI kita ke sana. Contoh seperti yang dilakukan oleh Presiden Turki itu luar biasa sekali, terasa kan lebih banyak daripada yang Presiden Indonesia lakukan. Contoh lagi seperti Yaman sampai mengirimkan pasukan untuk melawan Israel. Berani mereka, padahal mereka termasuk negara miskin, negara termiskin nomor 12 dari sekitar 200 negara di dunia ini. Tetapi begitulah, kalau memang punya niat dan kemauan, maka bantuannya pun berharga, bantuannya itu pun banyak. Nah, kita TNI kita banyak, alat-alat perang kita banyak, mulai dari kapal perang, tank, pesawat tempur, itu semua kita beli. Kok dianggurin aja tuh di garasi? Sayang banget, nih padahal lagi diperlukan. Nah, jadi menurut saya kita tetap bisa untuk meminta pemerintah kita melakukan lebih banyak, membantu warga Palestina lebih banyak. Dan juga negara-negara yang lain, politisi-politisi yang lain itu kita mention, kita minta, ayo dong, malu lah kalau kita tidak membantu. Anda kalau tidak membantu malu. Nah, itu bisa kita lakukan juga, ya. Nah, aktivitas kita di sosial media tersebut saja sebenarnya cukup untuk hari ini. Sudah bisa kita follow up, sudah bisa kita tindak lanjuti sebagai bentuk dari bantuan kita yang konkret untuk menolong saudara-saudara kita. Nah, tetapi kita membuat grup ini dengan tujuan agar kita itu bisa punya cara-cara yang lebih cerdas dalam menolong saudara-saudara kita di Palestina, dan juga agar kita bisa bersama-sama saling membantu, bersinergi, dan juga agar kita bisa diingatkan secara konsisten terus-menerus untuk jangan kendor bantuan kita. Jangan sampai seminggu lagi, 3 minggu lagi, atau 2 bulan lagi semangat membantu kita mengendur karena tergilas oleh kehidupan dan kesibukan sehari-hari kita, padahal saudara-saudara kita di Palestina sana masih dibantai. Saya berencana pada saatnya nanti untuk membuat di grup ini seperti pengingat di grup Odoch, One Day One Juice, agar kita terus diingatkan oleh sesama kita untuk terus berkontribusi sampai saudara-saudara kita di Palestina sana aman dan pembantaian berhenti, dan juga agar kita bisa mengorganisir cara-cara lain di masa depan. Seperti contohnya saudara kita Galih, salah satu anggota dari Learn Quran, itu sudah menerima tugas untuk riset daftar produk-produk pendukung Israel yang seharusnya kita boikot. Insya Allah nanti kalau sudah selesai, Kang Galih akan men-share-nya di grup ini, insya Allah. Begitu dulu, sudah cukup. Bismillah, mari kita lakukan. Dan sekarang mari kita menuju Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan sosial media yang lainnya untuk melakukan dan membantu saudara-saudara kita tersebut. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.